Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bergabung di Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Bismillah. الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Baik. Alhamdulillah, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sambil buka puasa dikit ya, Tat. Oh iya, silakan. Telat buka puasanya. Iya, tadi kajian soalnya. Iya. Baik. Eh, tema kita malam hari ini itu contoh di isim tafdil ya. Pekan lalu kita sudah belajar isim tafdil. Yang pekan lalu tidak hadir semoga sudah nonton YouTube-nya ya. Sedikit saya ulangi, isim tafdil itu adalah isim yang bermakna sifat yang mengandung makna lebih ya. Jadi kalau besar lebih besar gitu. Kalau mulia lebih mulia gitu seperti itu. Nah, eh, wazannya atau kaidahnya itu menggunakan wazan af'ala ya. Jadi ada berapa huruf? Ada 4 huruf ya. Yang pertama hamzah berharokat fathah, kemudian yang kedua huruf fa berharokat kasroh, yang ketiga huruf ain berharokat fathah, yang keempatnya huruf lam berharokat fathah. Nah, yang terakhirnya boleh fathah, boleh domah ya. Jadi itu 4 huruf af'al. Nah, contohnya kalau eh, sod sama ghin sama ro, nah fiilnya jadi asgor seperti itu. Terus dikit, nah sini kembali sini. Nah, jadi kalau wazan paula nanti disorot ya, insyaallah. Itu soguro kecil, asgoru jadi paling kecil. Ya, misalkan punya anak 3, berarti yang bontot itu asgor ya, anak yang paling kecil gitu. Kemudian akbar dari kaburo, besar, akbar paling maha besar atau paling besar.
Nah, jadi kalau punya anak 3, yang penting yang pertama itu akbar. Nah, akbaru waladin misalkan anak yang paling besar itu. Nah, kemudian kasuro, nah itu eh, isim tafdilnya aksar. Eh, jadi kalau kasro itu kan membanyak atau banyak, aksar paling banyak seperti itu. Nah, contohnya untuk asgor dan akbar itu ada di satu ayat di surat Yunus ayat 61. Ya, ini ayatnya cukup panjang ya. Kita bacakan dulu nggak apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه وما وما تكون في تكون في شأن شأن وما تتلو منه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما وما منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أكبر إلا في في كتاب مبين. Baik, sadaqallahul adzim. Nah, ini Sadaqallahul adzim. kita mau bahas dari awal per ayat, per kata, atau langsung ke bagian bawah, setengahnya. Bagaimana? Bebas Pak Ustadz. Perkata aja, Tat. Ya, oke, kita nggak apa ya dari awal ya. Ya tahu. Ya, biar tahu ya. Sekaligus Ingat. mau jawab. Ya, baik. Sesuai kehadiran tadi pertama Bu Napiri. Ya, silakan Bu. Uwama, berapa suku kata Bu? 2 Ustadz, wawu atof, ma itu tidaklah ya, dan tidak ya Ma huruf itu, baik, huruf ya betul. Jadi wa itu huruf, ma-nya huruf. Baik.
Adapun wa di sini atop atau bukan, ini wa di depan ayat biasanya ada dua ya, antara atop atau isti'nafiyah gitu. Kalau atop itu harus nyambung dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau maknanya tidak nyambung, maka wawunya disebut isti'nafiyah namanya. Isti'nafiyah itu adalah wawu atau huruf wawu yang mengawali sebuah ayat atau sebuah ungkapan bahasa Arab seperti itu. Betul. Itu yang demi ya Ustadz. Wow, istinafia itu yang artinya demi. Bukan, kalau yang artinya demi itu wawu qasam namanya Bu, sumpah. Kalau yang artinya demi biasanya setelahnya isim, misalkan wal asri, ya kan, wadduha, itu kan setelah wawu ada kalimat yang isim bertanda alif lam, wal asri seperti itu. Itu yang demi. Jadi wawu ini banyak ya, ada wawu atop, ada wawu istinafiyah. Kalau kemudian yang ketiga wawu qasam sumpah gitu. Nah, wawu qasam ini termasuk huruf jar ya. Nah, kalau wawu atop itu wawu yang artinya dan. Biasa diartikannya dan. Dan dia ada sambung atau menyambung dengan kalimat sebelumnya kalau ayat dengan ayat sebelumnya gitu. Tetapi kalau huruf wawu itu tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya, itu disebut dengan wawu isti'nafiyah. Berarti dia wawunya hanya berfungsi mengawali sebuah ayat atau ungkapan bahasa Arab. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Kalau ya. Kemudian yang kedua, Tadi maksud ya. yang sumpah waw apa? Yang sumpah namanya wawul qasam. Iya, iya. Qasam itu sumpah seperti wal asri, wal laili, kemudian wadduha, wan nahari. Jadi wattini gitu kan. Gitu. Demi itu demi waktu asar, demi waktu duha seperti itu. Bagaimana? Icil sudah cukup? Cukup. Nah, Bu Risa, takunu. Ini satu kata, dua kata, Bu. Takunu. Satu sepertinya. Fi'il, isim, Fi'il mudhari. fi'il mudhari, ya. Kenapa fi'il mudhari, Bu Risa? Depannya ada tanya. Ada tak, betul ya. Oh ya, sebelum lanjut, mumpung masih ingat. Ini Bu Ria ada kabar nggak? Guria baru lahiran hari Minggu, Ustadz. Oh, masih capek. Ya, anaknya masih di rumah sakit sekarang. Masya Allah. Barakallahu fil mauhubillah. Wasyakartul wahib. Mudah-mudahan sehat. Semoga Allah berkahi putra. Putra apa putri? Putra kedua. Alhamdulillah. Hebat tuh. Semoga Allah berkahi putranya ya. Jadi putra yang saleh ya. Yang saleh. Baik, kita lanjut. Fi. Ini tadi yang ketiga Icil. Fi. Apa nih Icil? Pilihannya apa, Pak? Huruf jar. Fi. Fi ini kan Isim. ya kalau di gini, kalimat ini kita lagi menganalisa jenisnya dulu ya, antara isim, fiil atau huruf gitu. Ya. Fi ini termasuk huruf ya, dia hurufnya huruf jar yang pernah di awal-awal kita pelajari ya. Oke, sekarang Pataka. Ya. Sya'nin, Pataka apa nih Pataka? Sya'nin. Min. Jenis kata Sya'nin. apa? Isim, fiil, huruf? Isim. Kenapa isim? Ada nun, ada nin, apa? Ya, nun yang belakang itu apa nama tanwin? Tanwin ya. Ingat ya, kalau tanda isim itu tanwin. Di sini juga ada huruf jar fi. Ya, oke. Ini kembali ke Bu Napiri. Wama sama dengan sebelumnya ya.
Langsung aja nilai kita lewati. Bu Nafiri, tatslu, Bu. Tatslu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya apa, Bu? Diawali dengan ta. Diawali dengan ta. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak fi'il madinya apa nih? Satu ya. Lalu. Ya. Boleh, siapa aja yang jawab boleh. Tatslu, fi'il madinya kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau kita baca Quran disebutnya apa bahasa Arabnya? Tilawatul. Tilawatul. Quran. Ya kan Tilawah. kalau Tilawah. kita baca Quran kan tilawatul Quran. Nah, ini Ya. sama tilawah, tatslu. Kalau tilawah kan bentuk yang sudah menjadi masdar ya. Kalau tatslu ini fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il madinya apa? Ada yang tahu? Fi'il madinya adalah tala ya. Salah Ta- ya. Lam. Laknya panjang. Kenapa? Laknya panjang. Laknya panjang ya. Tala yatlu ya. Jadi ini fi'il mu'tal akhir. Apa kalau yang huruf ilahnya di akhir disebut apa? Nakis. Terakhir. Nafis ya, fi'il mu'tal nafis. Baik, terima kasih Bu Nafiri. Nafis. Nah, sekarang Bu Risa, minhu Bu. Ini apa Bu? Berapa sukatan nih Bu? Ada dua. Yang Min, pertama huruf jar, ya, min, sama hu. Domir. punya apa Bu? Domir. Domir apa Bu? Domir huwa. Domir Om. huwa. Muttasil Baik. apa munfasil Bu? Muttasil. Muttasil ya. Jadi min itu huruf Nyambung. jar, hu-nya domir muttasil yaitu domir huwa ya, domir yang disambung. Terima kasih Bu Risa. Domir disambung ya. Kemudian min ini tadi huruf jar udah ya, langsung ke Qur'anin. Icil Kata itu ya Pak Ustadz. ya, isim fiil huruf Qur'anin. Isim. Kenapa isim? Bener nggak isim? Benar, Tanwin belakang. Bener nggak? benar. Benar ada tanwin Benar. belakang. Icil benar isim, tapi tanda isimnya apa Icil? Tanwin. Ada kasrotain. Ya, ada tanwin ya, tanwin Tanwin. kasroh ya, kasrotain bener ya, kasrotain atau tanwin kasroh ya, dan juga ada huruf jar min ya. Jadi kalau ada huruf jar itu pasti setelahnya isim ya, seperti itu. Pataka wala apa nih pataka? Wa kan huruf. Terus Eh, laknya Laknya juga huruf. huruf, oke betul ya. Kemudian ta'maluna Bu Nafiri apa nih Bu? Fi'il mudhari. Jelas. Ta'maluna fi'il. Fi'il apa Bu? Diawali dengan sa. Terus itu luna berarti ada hubungannya sama mereka. Mereka 3 orang. Iya. Ada wawu sama nun. Ya, waw Fi'il nunnya mudhari, Pak, maksudnya. ya fi'il mudhari, betul. Fi'il mudhari diawali dengan ta. Kemudian ada Iya. waw dengan nun ini untuk menunjukkan lebih dari 2 kan, 3 ya. Iya. Hum. Hum. Nah, ini kira-kira domirnya hum apa antum, Bu? Hum ya, Pak. Orang ketiga. Kenapa hum? Oh, enggak, Pak. Antum, Pak. Soalnya kalau hum itu harusnya ya. Karena Mantap. depan Ya. kata jadi antum. Ya, jadi kalau ta'maluna itu depannya, ya ini sekaligus belajar fungsi huruf mudhoro'a kan ada 4 ya, yang anita ya. Jadi kalau a, ya kalau diawali dengan a itu domirnya ana. Kalau diawali dengan na, ya itu domirnya nahnu. Nah, kalau ta itu untuk orang kedua, ya. Anta, antuma, antum. Nah, di sini ada wawu nun berarti antum, gitu. Kalau yang huwa, humahum itu depannya ya, maluna. Oke.
Ya, Min tadi sudah. Sekarang Bu Risa, amalin Bu. Amalin isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jer dan berakhiran tanwin. Tanwin, betul. Icil, illa. Jenis kata apa ini? Isim, fiil, huruf. Huruf ya. Huruf apa? Hamzah simala. Ya, huruf. Jar. Illa. Ini huruf. Tadi Icil huruf apa? Huruf jar, Icil. Ya, salah ya Pak Ustadz. Kalau jenis hurufnya bukan huruf jar. Siapa yang tahu jenis huruf apa nih? Ini belum kita pelajari, tapi mungkin ada yang sudah belajar. Huruf sambung. Bukan. Bukan. Kalau huruf Oh, sambung, huruf atop. Illa ada ini adalah huruf istisna. istisna. Oh, Artinya pengecualian. kecualian ya. Ya. Nah, Ila ini kecuali. hati-hati ya. Kalau ada alif lam alif begini bertasdid, itu harus benar-benar dibaca tasdidnya ya. Illa ya, jangan sampai hilang tasdidnya. Karena kalau illa menjadi ila, itu nanti Beda secara arti. bacaan akan dimaknai beda. Kalau illa dengan tasdid, itu maknanya kecuali. Tapi kalau dibaca ila, ya nanti akan mirip dengan huruf jar ila yang artinya ke. Ya. Jadi itu hati-hati ya. Kalau ada lam alif yang bertasdid. Oke, selanjutnya pataka kunna. Kuna. Ya, apa nih pataka? Ayo, Kuna. yang lain siap-siap. Ini agak susah nih. Pertama, Anu, pertanyaannya pataka satu kata apa dua kata atau tiga? 3. Yang pertama, Ku. yang kedua, Na. yang ketiga. Panjang. Na-nya panjang kan. Panjang lagi ya. Oh, tasdid ya. Na lagi ya. Oke, pataka tiga ya. Yang lain ada yang mau ikut jawab? Punya opsi berapa? 2 apa 3 apa 1? 1 Pak, ini bomir mutasilnya antuna. Enggak, maksudnya pecahannya antuna. Kunna. Oh, ada Pecahannya apa, tasdid. Bu? Domir Mas, apa, Bu? dia kayak domir Ustadz kunna gitu. Kayak Iya, memang ada antuna. domirnya, Bu. Tetapi menurut Ibu, kunna ini satu kata apa dua kata, Bu? Harusnya 2 kata ya Ustadz. Yang Dari udah K sama menurut Ibu satu apa dua? 2 Pak. 2 Pak. K Dua. sama Oke, yang pertama apa, Bu? ku. Ku. Yang kedua? Yang kedua nah itu. Nah, oke. Tasdid. Dua katanya benar, tapi susunannya masih salah. Yang lain ada yang mau ikut jawab? Kun sama na ya. Kun sama na. 2 huruf ya Pak Ustadz. 2 hurufnya benar. Dua suku katanya benar, tetapi susunannya. Tadi ku sama na. Tadi pataka sempat kun sama na. Yang lain ada? Bu Icil atau apa, Bu Risa? Ku. Nah, ada wa-nya. Kunya panjang gitu, Cil. Pakai wa. Oh, pakai waw. Oke. Ku sama na. Oke. Bu Risa mau nambahin, Bu? Pas, Pak Ustadz. Pas dulu. Oke. Tadi yang mendekati jawaban keduanya itu pataka ya, kun sama na. Tetapi kenapa kun coba pataka? Ya seperti di bunyinya di Al-Qur'an kan kun fayakun kan Oh, beda. perintah. Aduh, jadilah beda ya. Ya, Beda mirip ya. sih. Tetapi di sini asalnya dari kana ya.
Kana yakunu, ya. Jadi ini dari Yakunu. dua kata, dari kana sama nahnu. Domir nahnu. Jadi kalau di ditafsir namanya, ditafsir itu diperinci ya. Kalau diperinci, kunna ini berasal dari dua suku kata, yaitu dari kana, yaitu fi'il madi kana ya, yang fi'il ajwab ya. Kemudian sama nahnu. Nah, jadi domirnya disambung dengan fi'il kana. Nah, fi'il kananya itu huruf tengahnya alifnya hilang, kemudian karena alifnya hilang, kapnya jadi domah ku. Kunna, kun ya, kuna. Tinggal kuna kan. Nah, ketemu dengan nahnu itu kan kalau dijadikan domir mutasil kan na. Ya. Nun ketemu nun, nah dijadikan tasdid kunna, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Diulang Huruf dikit. yang di tengah hilang ya Ustaz. Kana. Ya, asalnya Tadi udah dari betul. fi'il kana dengan nahnu. Fi'il kana itu huruf tengahnya hilang. Ya, yang huruf ilahnya. Berarti kan tinggal kaf dengan nun. Kafnya dikasih harokat domah karena huruf tengahnya hilang. Nunnya tetap nah gitu kan. Kemudian nahnu itu kan kalau dijadikan domir mutasil, Nah, tinggal huruf huruf nun berharokat fathah dan alif ya. ya Berarti betul. kan tadi kuna sama na. Nah, karena ada nun ketemu nun, nah ditasdidkan jadi kunna, seperti itu. Bagaimana? Ibu-ibu paham? Oke. Paham? Paham ya? Itu ada rumusnya Pak Ustadz yang berubah dari fathah ke domah. Rumusnya nanti di apa ya? Sebentar. Ini di perubahan fi'il mu'tal ya. Jadi fi'il mu'tal ya nanti sih insya Allah disorop ya, insya Allah kita dipelajari disorop Icil ya. Siap. Ya. Kita lanjut dulu ya. Untuk di sini insya Allah paham ya. Nah, sekarang Bu tadi siapa terakhir? Pataka ya. Sekarang Bu Nafiri, alaikum, Bu. Ala, terus ya-nya ini saya nggak yakin, terus kum antum. Ala, iya Ala sama itu huruf ala itu kan huruf jar huruf atas ya. jer, betul. Ala. Ya-nya ini saya nggak tahu Ustaz. Ya-nya nggak tahu. Terus? Kumnya itu dhamir mutasil antum. Dan mutasi antum. Jadi kira-kira menurut Bu Nafiri, alaikum ini dua kata atau ya termasuk satu kata sendiri? Kira-kira aja. Kira-kira ya-nya termasuk kata sendiri Ustaz, tebakan saya. Oke, berarti 3 suku kata ya. 3. Oke, terima kasih jawabannya. Yang lain mungkin ada yang mau merevisi atau mau menambahkan atau mau mengiyakan jawaban Bu Nafiri, boleh silakan. Alaikum. Bukannya itu idofah. Itu bukannya belakangnya huruf ya yang nggak ada titiknya itu ya Ustaz? Kalau Ala. al. Betul, Bu Risa. Ala, huruf jar, kan akhirnya ada ya yang nggak bertitik, Bu ya. Ya. Iya, Nah, jadi terus disambungin ke kum jadi dapat itu. Ya, sukun. coba diulangi, Bu, jawabannya, Bu. Kayaknya Kayaknya mendekat. waktu itu Ustadz pernah jelasin. Ya. Ala itu kan belakangnya ada iya yang nggak ada titiknya. Terus Heeh. kalau mau disambung ke kum, itu iyanya jadi aktif gitu Ustadz. Jadi alai gitu. Betul, betul. Nah, itu jawabannya ya. Jadi alaikum ini dua kata. Alai sama kum. Alai ini asalnya dari ala.
di mana huruf jar ala itu kan ain, lam, sama iya nggak bertitik, istilahnya iya mati ya. Nah, ketika disambung dengan domir, iya-nya itunya hidup, ya istilahnya hidup ya. Alaikum, asalnya alakum, tapi nggak bisa begitu ya. Jadi di matinya benar-benar dilihat ditunjukkan ya matinya alaikum dengan ya sukun seperti itu. Bagaimana Bu Napiri? Bisa paham Bu? Paham, Pak? Nah, jadi Siap. seperti itu ya. Jadi kalau ketemu alaikum itu dari dua kata. Alaikumnya betul ya, domir antum. Domir mutasil antum. Nah, sekarang Bu Risa, syuhudan Bu. Itu isim. Isim, tanda isimnya apa Bu? Ada tanwin di belakangnya. Tanwin, betul. Sekarang kata id. Icil nih, id. Termasuk apa nih Icil? Isim, fiil, huruf? Huruf. Huruf ya. Tapi Kalau huruf apa? huruf. Tapi bukan huruf jar yang pasti. Nah, betul. Kalau huruf jar nggak ada id, betul. Nah, kalau bukan huruf jar, kira-kira nih Icil nih, berubah jadi bukan huruf nggak? Iya, bukan huruf berarti. Mulai berubah kan, bukan huruf. Ini benar, bukan hurufnya benar. Tinggal apa nih? Kalau bukan huruf berarti antara isim dengan fiil, Icil. Icil pilih mana? Isim. Is itu kan apabila ya kalau nggak salah artinya. Id. Iya, kalau diartikan jika atau apabila ya. Boleh. Jadi kira-kira apa? Jenis isim apa nih? Siapa yang tahu? Coba. Isim ini apa namanya? Ini isim betul, tetapi id ini isim apa coba? Pilihannya apa Pak Ustadz isim? Kenapa Bu? Pilihannya isim apa? Pilihannya eh Nakira bukan. Zorof. Ada yang sudah kenal Zorof? Belum belajar kita Zorof ya. Belum, kayaknya. Sebentar. Kayaknya materi setelahnya ya. Zorof. Oh iya, ini nanti habis ini kita belajar Zorof. Ya. Jadi itu namanya Zorof, bermakna waktu, ketika, jika kan. Jadi disebutnya ini Zorof zaman. Penunjuk waktu. Penunjuk waktu tak? Bukan. Ya. Zorof itu penunjuk ya, penunjuk Waktu. ada dua, ada penunjuk waktu, ada penunjuk tempat. Nanti kalau yang petunjuk waktu disebutnya dorob zaman. Tapi kalau menunjuk tempat disebutnya dorob makan. Nanti habis ini kita belajar. Oke, kita latih dulu ya. Nah, pataka, tupiduna. Pataka, apa nih? Duna. Tupiduna. Jenis kata apa nih? Dar. Ya, fiil. Fil apa? Fiil. Fiil. Mudorek. Fil mudore, kenapa fil mudore? Ya. Ada tak? Ada tak. Kemudian waw dengan nunnya apa tuh? Domir apa? Domir nahnu. Oh, kok nah. Sorry. Bukan. Bertiga itu apa namanya, Ustaz? Hunna. Hunna bukan. Bukan. Antara antum sama hum, pilih yang mana? Oh, antum sama hum. Antum. Antum. Ya, oke. Hum. Nah, fihi ini sama dengan minhu ya. Fihi ini huruf jarfi sama hi domir huwa mutasil. Wama tadi sudah ya. Ya zubu. Bu Nafiri apa nih Bu? Ya zubu. Ya, subuh. Ya zuhu fi'il mudhari karena diawali ya. Aku pengen banget Ada huruf ya depannya. Ya, Oke. An ini huruf jar ya. Robbika. Bu Risa apa nih Bu? Robbika Bu. Robbika. Sebelumnya huruf jar. Terusnya isim, Ustaz. Isim. Ini Robbika berapa suku kata Bu? Bu Risa? Robbi sama K sepertinya. Dua, Ustaz. Dua. Robbinya isim ya?
Robbinya isim, K-nya K-nya Domir. apa namanya? Domir. Domir. domir apa, Bu? K, K, K itu Mutasil dengan apa mutasil? mutasil, Mutasil. Mutasil. Terus domir yang mutasinya domir aslinya domir apa? anta. Anta, betul ya. Jadi huwa huma hum hiya huma huna anta antuma. Jadi kak di sini anta ya. Robbika. Ini kan robbinya tanda isimnya ada huruf jar an, Bu ya. Iya, Ustaz. Untuk robbi, apakah ada tanda isim lain selain huruf jar? Silakan bebas. Idhofah, Idopah. Kemana, Bu? idhofah. K, Ke kak, betul Robbika. ya. Jadi robbika ini tanda isimnya huruf jar sebelumnya dan dia idopah kepada kak ya, domir anta. Terima kasih. Min huruf jar, miskoli sudah pasti isim ya, ada huruf jar. Darrotin ini juga isim ya. Pertanyaan saya buat Icil. Miskoli darrotin, tanda isimnya apa Icil? Tanda isimnya ada kasrotain. Kasrotain, oke. Selain kasrotain, Icil, ada tanda isim yang satu lagi apa nih? Miskola ya. Miskoli. Eh, ya, Kui huruf jar. ya, ya, ada huruf jar betul. Satu lagi, ada Ada tanda lagi. isim satu lagi nih, miskolidarotin. Huruf jar sudah, tanwin sudah, apalagi satu lagi? Bentar Pak Ustadz. Tanda isim itu ada 6 ya. Alif lam, tanwin, huruf jar, huruf nida, kemudian fa'il atau musnad, sama idopah. Aku idhofah. Gimana, Cil? Nggak tahu Pak Ustadz, bingung. Bingung. Ini tanda isimnya idopah, Cil. Jadi miskoli diidopahkan kepada darrotin. Sambungin. Ya. Yang lain paham nggak kalau ini idopah? Bu Napiri, Bu Risa? Iya Pak, itu Boleh Pak. ini share artinya Ustaz biar lebih paham mungkin idhofahnya kenapa. Miskoli darroh. Miskol itu, darroh itu biji ya. Biji terkecil. Terus sebutnya biji atom ya. Darah. Gitu. Darah itu ya. Miskol itu kan berat. Jadi seberat biji. Nah gitu. Berat biji zarah. Nah, zarah itu biji atom ya, paling kecil. Jadi ini adalah idopah. Ini perlu kita ketahui. Idopah itu dua kata yang disambung. Biasanya idopah itu ada dua. Yang pertama dua kata di mana kata keduanya pakai alif lam. Gitu. Maka kalau kata keduanya pakai alif lam, huruf terakhirnya harokatnya kasroh biasa. Tapi kalau kata keduanya tidak pakai alif lam, maka itu kasroh tanwin. Seperti ini, darrotin. Bisa dipahami? Nanti Kalau huruf keduanya nggak ada alif lam, berarti belakangnya kasroh. ya kasroh tanwin, kasroh tanwin. Kasrotain, yang Icil bilang kasrotain itu. Oke. Lanjut ya. Fil ardi. Nah, ini jelas-jelas ya huruf jar sama isim. Wala tadi juga udah ya. Udah belum wala? Udah ya di atas tuh. Min kun anin wala. Sama juga udah ya. Fi ini huruf jar, asama pasti isim. Wala ini juga udah tadi.
asgoro. Nah, ini adalah asgoro, ini isim tafdil ya dari soguro, asgoro, lebih kecil ya. Mindalika. Ah, ini mindalika. Kembali ke sekarang pataka. Mindalika, pataka apa nih? Zali sama K. Zali sama K. Dalika. Zali sama K. Oke. Apa tuh? K-nya tuh anta. Domir. Terus daknya? Zali. Lupa saya Zali. Nah, dalika ini isim isyarah. Gimana? Dalika ini kan isim isyarah, pataka. Oh iya ya. Isim Oh isyarah. iya isi misaroh. Isim Ya, isyarah ya. lupa. Ada min udah pasti isim, cuman jenis isimnya aja. Ini dalika isim, tapi jenisnya isim isyarah ya. Seperti itu. Jadi Misaroh. eh, Ya, ya, ingat. wala akbaro, ya ini wala udah tadi ya. Ini dua-duanya huruf. Akbaro, nah ini Wala sama hamzah juga isi Hamzah. tabdil ya dari kaburo. Akbaro. Akbaroh. Gitu. Illa, nah illa tadi sudah. Masih ingat gak? Illa apa nih? Huruf apa ini illa? Huruf istisna. Ah, huruf istisna. Istisna. Nah, dia tadi nih illa kunna yang atas kan? Huruf istisna. Fi huruf jar, kitabin udah pasti ini isim mubinin. Nah, kalau mubinin ini apa nih? Ini sifat ya. Mubin ini sifat isim bermakna sifat ya kepada kitabin. Oke. Baik, Itu kecil artinya ya, Ustaz? Oh, kenapa Bataka? mubina itu artinya kecil kan ya? Maaf. Mubin jelas. Apa yang mubina? Oh, jelas ya, mubina. Jelas. Kitabin mubin, kitab yang nyata. Kalau di ini Kitab biasanya yang jelas, nyata. jelas, Kitab nyata. yang nyata ini kan Baqarah ya, Al-Baqarah ya. Surat Yunus ayat Oh, 61. Yunus. Iya. Baik, ada pertanyaan atau yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Ustadz, yang asgoro sama akbaro itu masuk isim apa kemarin Ustadz? Isim tafdil. Kayaknya teorinya belum disampaikan ya. Belum ya? Belum. Kemarin tuh sampai isi musyabahah. Oh iya, Oh, saya lupa ya. Iya, ini dulu ya. belum nyampe itu ya. Ustaz. Oke, nggak apa lah. Jadi, oke, contohnya udah lewat, tapi materinya belum. Ya, jadi pelajaran kita tadi sebenarnya isim tafdil ya. Jadi isim tafdil itu adalah isim yang dibentuk dari wazan af'alu. Ya, Oh, jadi polanya af'alu gitu. Jadi ada 4 huruf ya. Eh, di mana eh, di tiga tiga huruf fiil itu ditambah dengan hamzah di depannya. Jadi kalau dan biasanya bermakna sifat ya, bermakna sifat tabdil ini. Misalkan soguro, nah ini kan 3 huruf. Maka isim tabdilnya ditambah hamzah jadi asgoru. Faula jadi af'alu. Faula contohnya soguro. Nah, isim tabdilnya af'alu jadi asgoru. Seperti itu. Faula ini adalah wazan dalam sorob untuk kata kerja fi'il madhi ya. Contohnya soguro. Nah, ini sesuai dengan wazan faula itu contohnya soguro. Nah, wazan atau ya wazan namanya wazan faula itu isim tabdilnya af'alu. Nah, karena contohnya soguro, maka asgoru. Kemudian juga wazan faula itu ada contohnya kaburo, ya besar. Maka isim tafdilnya af'alu menjadi akbaru, seperti itu.
Dan yang terakhir fa'ula itu kasuro. Nah, wazan isim tabdilnya af'alu, maka dari kasuro menjadi aksaru. Ya. Di mana isim tabdil ini ya sifat yang mengandung makna lebih ya. Jadi kalau sedikit lebih sedikit atau paling sedikit. Kalau banyak paling banyak gitu. Jadi kan ada banyak, ada paling banyak seperti itu. Besar paling besar seperti itu. Putih paling putih misalkan. Merah paling merah gitu kan. Nanti hitam paling hitam gitu kan. Ini menyangatkan. Jadi lebih kepada Menguatkan atau sifat. menyangatkan? Gimana? Sifat ya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris Nah, disebut kalau dalam, tadi huruf apa ditambah fiil putus-putus. dasar kan 3 huruf ya. Oh, ditambah hamzah ya. Ditambah hamzah di depan. Kan ini fiil dasarnya soguro, ya kan? Kemudian ditambah hamzah di depan, hamzahnya fathah, kemudian huruf fiil yang pertamanya huruf so disukunkan, huruf kedua fiilnya ghin itu difathahkan, dan huruf ketiga fiilnya huruf ro didomahkan. Nah, huruf terakhir yang doma, huruf ro itu boleh doma, boleh fathah nantinya. Tergantung posisi grammar nantinya bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya apa ya? Saya lupa. Sim tafdil ini. Makna yang lebih. Makna yang lebih. Superlatif. Kenapa? Superlatif kalau nggak salah. Ah iya, superlatif ya. Jadi Superlatif ya. superlatif ya, jadi lebih gitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Ini sim tafdil? Bisa, Ustaz. So, Ustaz. Jadi wazannya itu af'alu ya. Jadi tinggal fiil dasar yang mengandung makna sifat ditambah dengan hamzah. Misalkan putih, putih itu kan bayado ya. Bayado. Jadi kalau isim tabdilnya apa? Abyadu. Abiyado, iya. Kalau hitam itu sawada. Isim tabdilnya apa? Afwada. Sawada. Tawada. Aswadu. Aswado, betul. Wada. Kalau Awadu. warna merah itu hamaro. Amaro. Isim tabdil Ahmaru. Aru. ahmaru gitu ya. Kemudian Berarti kalau hammer merah. Anggur merah ya? Homer. Homer tuh kan memang anggur. Biasanya dari anggur merah ya. Tapi beda ya. Kalau Homer tuh kan dari ho. Ya mirip-mirip dengan hammer sih. Tadi warna merah apa? Hammer kan Pak Ustadz? Iya, Hamara. hammer, hamaro, ahmar. Pakai H tapi bukan ho ya. Amaro. Amaro. Pakai K ya. Pakai Pakai K H. ya. H kecil. H besar, Ustaz. H kecil. Oh, H kecil. H. Hamaro. Ya. Belum kita ya. Nanti kita belajar di komunikasi ya untuk kata-kata sifat ya insya Allah. Baik. Kalau misalkan warna apa lagi tadi? Nah, warna biru. Warna biru itu zai, ro, sama kof. Isim tabdilnya apa? Azrok. Azroku, iya. Roku. Azrok. Azroku itu biru, paling biru. Azroku. Kalau warna hijau itu ha, do, ro. Ha, do, Adoro. ro. Jadi apa? Ahdaru. Ahdoru. Doru. Tuh, ya, jadi Ahdoru. itu warna hijau ahdoru. Apalagi Adoro. Paling cantik Pak Ustadz, paling cantik.
Oh, paling cantik. Paling cantik Jamil. itu eh jim, mim sama lam. Ajmal. Ajmalu. Ajmalu. Ya, Ajmalu. Kalau ajmalu. paling ganteng sama. Nah, ajmalu itu bisa ganteng, bisa cantik. Tergantung Oh, kalau enggak gender ya. enggak gitu. Kalau digunakan untuk perempuan berarti ajmalunya cantik. Kalau untuk laki-laki berarti ganteng Iya benar. gitu. Termasuk sifat, Tat? Sifat. Tapi kalau sifatnya cuman bermakna cantik, perempuan itu jamilatun. Hmm. Itu cantik saja. Tapi kalau paling cantik berarti ajmalu. Itu. Ajmalu. Ajmalun nisa misalkan. Paling cantik di antara wanita. Nah, itu berarti ajmalun nisa. Seperti itu. Nah, Tapi kalau eh, sifat bermakna cantik itu jamilatun kalau perempuan. Kalau laki-lakinya jamilun. Nah, itu baru gender. Nah, itu sifat ya. Ada lagi warna tadi udah ya warna hijau. Paling baik Pak Ustadz, paling baik. Baik itu eh baik itu bisa karoma ya. Karoma mulia ya. Karim akrom. Hasun hasuna hasin sama nun. Hasan ya. Ya Berarti Hasan. Ahsan. Ahsanu ya. Ahsan. Ahsan lebih baik. Kan dalam Al-Quran ada kan wajadilhum billati hiya ahsan dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. paling ma'ruf, ahsan. Paling ahsan. Ya, ma'ruf beda lagi. Kalau ma'ruf itu kalau Hasan itu baik, tapi kalau ma'ruf itu lebih Santun. dikenal. Oh, dikenal ma'ruf itu. Oh. Dikenal. Jadi dikatakan sesuatu itu ma'ruf itu dikenal gitu. Jadi Hasan Mahruf berarti paling baik dikenal gitu. iya, jadi maksudnya ada eh, misalkan kalau penggunaan ma'ruf itu di dalam ayat itu kan biasanya eh, amar ma'ruf nahi mungkar ya kan? Ya. Ta'muruna bil ma'ruf ya kan? Wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu diperintahkan untuk ta'muruna untuk mengajak atau memerintahkan yang baik, yang ma'ruf. Nah, itu maksudnya eh, ma'ruf itu adalah amalan-amalan yang dikenal kebaikannya gitu loh. Jadi bukan sekadar amal, tetapi amal itu dikenal, diketahui kalau itu benar-benar amal yang baik gitu loh. Misalkan orang mau ngajarin sholat. Nah, sholatnya itu diketahui dulu saya sama yang ngajar itu gitu loh. Jadi ma'ruf dulu ya. Jadi yang ngajarnya tahu dulu sholat baru ngajarin gitu. Paham? Paham tuh? Paham, Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Pak Ustadz kalau lucu apa? Lucu. Lucu apa ya? Enggak ada Ini kayaknya. sifatnya siapa sih, Cil? Dari tadi? Enggak. Lucu Kayaknya enggak ada ya bahasa Arab lucu. gini, lucu itu kan kalau lebih mendekatinya kalau dalam bahasa Arab kepada sesuatu yang orang bikin ketawa ya. Jenaka, Ustadz. Kenapa? Jenaka. Humoris. Iya, Jenaka gitu, Ustadz. iya humoris ya kan. Humoris itu kan artinya ya jenaka itu kan ada unsur ketawanya, ada unsur apa ya? Nah, kalau dalam bahasa Arab itu lebih kepada dohika. Dohika itu ketawa. Nah, kalau orang yang lucu, rojulun mudhikun. Ya, orang yang bikin ya humoris lah gitu.
tapi lebih kepada ada unsur bukan kaku ya, jadi nggak kaku dohika. Dalam Al-Quran ada itu apa di surat apa itu? Fal yabku kasiran oh wal yadhaku qalilan. Surat apa itu ya? Saya lupa itu. Pakai kaf apa pakai kof? Do, ha sama kaf ya. Itu ada di surat sebentar. Ada di surat At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaklah ketawa sedikit dan banyak menangis. Nah, ini kalau ini memang lebih kepada tadabur ya. Orang itu humoris boleh, tetapi jangan juga Berlebihan. jangan berlebihan, banyak ketawa. Kan ada orang yang dikit-dikit ketawa ya. Kalau Gitu. senyum bagus. Senyum bagus. Jadi kalau senyum itu kan tabasum ya, tabas sama gitu. Atau juga bisa tuh orang yang humoris juga mutabasim ya, orang yang murah senyum ya, mutabasimun. Itu dari tabas sama, dari basama. Basama kemudian tabas sama jadi mutabasimun seperti itu. Sahabat Nabi ada yang suka bikin ketawa orang lain gitu, bikin apa namanya, bikin humor gitu lah. Tapi disayang Allah gitu, suka usil Naiman itu Ustaz. Oh ya. Ya Itu kan konyol. pada intinya dalam agama kita bercanda itu boleh ya. Iya, Boleh nggak bercanda? boleh. Boleh. Boleh Ustaz. Asal jangan mengandung unsur kebohongan. Iya. Salah satu contoh Rasulullah pernah bercanda, ada yang tahu nggak? Rasulullah itu pernah bercanda dengan Ali dan kawan-kawan ya. Ketika itu biasanya kan orang Arab kalau makan kurma itu kan satu nampan bareng-bareng kan. Mm-mm. Nah, Rasulullah duduknya di samping Ali ya. Semuanya makan, saling makan kurma gitu kan. Yang namanya kurma kan ada bijinya tuh ya, gitu. Bijinya dikumpulin Kemudian, ke Ali. nah, jadi Rasulullah makan kurma itu bijinya ditaruh di tempat Ali. Kemudian Gitu. Ali makan kurma biji taruh tempat dia. Jadi Ali biji kurmanya banyak. Sementara di tempat Rasulullah itu nggak ada biji kurmanya. Ali berkelakar. Lihat Rasulullah makannya eh, apa ya? Dibilang rakus lah. Kenapa? Ya. Bijinya pun dimakan. Karena nggak ada biji di tempat Rasulullah kan. Dibalas sama Rasulullah. Lihat Ali. Ali paling banyak makan tuh, paling banyak bijinya gitu. Itu contoh candaannya Rasulullah sama para sahabat. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut. Bisa. Ya, oke. Selanjutnya isim zaman dan makan. Atau tadi yang tadi kita pelajari dorob ya. Jadi ini adalah dorob. Disebutnya isim makan wa zaman. Dorob zaman dan dorob makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Jadi suatu kata mengandung makna waktu, ya, waktu untuk suatu perbuatan. Maka disebutnya isim zaman. Isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan. Ya, jadi isim di mana maknanya itu mengandung makna tempat daripada suatu perbuatan.
Adapun wazan atau pola isim makan dan isim zaman itu ada kesamaan ya, mirip ya, cuma nanti di makna saja. Untuk membedakan keduanya adalah dengan melihat konteks kalimat. Nah, kita lihat dulu contohnya nih. Misalkan isim zaman nih. Isim zaman itu polanya dari fa'ala jadi maf'ilun. Ya. Fa'ala itu fi'il dasar. Isim zamannya maf'ilun. Contohnya goroba. Goroba itu terbenam. Nah, kemudian pola isim zamannya maf'ilun jadi maghribun. Nah, maghribun ini adalah waktu terbenamnya matahari. Nah, makanya kata maghribun disebutnya isim zaman atau dorob zaman. Seperti itu. Karena isim yang mengandung makna waktu, di mana waktu perbuatan terbenam, ya, goroba itu. Kita melaksanakan sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam kan? Maghrib, makanya disebut dengan maghrib. Kemudian contoh lain kata walada. Nah, walada ini kan melahirkan. Gitu. Walada melahirkan, nanti bidan muwallid atau muwallidah, ya, muwallidah, bidan. Ya. Kemudian untuk isim zamannya maulid. Nah, ini waktu lahir. Nah, kan kita ini suka dengar maulid Nabi, ya kan? Jadi maulid itu adalah waktu lahir. Seperti itu. Kemudian contoh lain bada'a. Ini kata dasarnya bada'a. Nah, kalau bada'a itu wazannya maf'alun, ya, bukan maf'ilun tapi maf'alun. Ainnya fathah. Jadi mabda'un. Bada itu memulai, mabda'un waktu memulai suatu perbuatan. Jadi ada dua. Ada maf'ilun sama maf'alun. Seperti itu. Yang maf'ilun itu ada maghribun sama maulidun. Karena makna dasarnya terbenam, goroba, maghribun waktu terbenam. Walada melahirkan, maulid waktu lahir. Bada'a memulai, mabda'un waktu memulai suatu perbuatan. Ya. Itu pola isim zaman. Adapun pola isim makan, ya untuk fa'ala itu maf'ilun juga sama. Tetapi lihat sajada. Sajada ini kan bersujud, sujud. Nah, masjidun itu tempat sujud, ya, masjid, tempat sujud. Gitu. Jadi asalnya makna masjid itu adalah tempat sujud, seperti itu. Jalasa, duduk. Kemudian isim makannya majlis. Majlis itu adalah tempat, ya, tempatnya orang duduk. Nah, adanya kajian, pengajian itu kan majlis. Kemudian yang ketiga maf'alun ini dari sona'a. Sona'a ini membuat. Maka isim makannya masnaun, tempat membuat, itu pabrik. Nah, pabrik disebutnya masnaun. Jadi polanya sama tapi lihat dari makna dasar, ya. Kalau maghrib dari goroba terbenam, kalau masjid dari sajadah sujud, masjid tempat sujud. Jadi ini adalah isim zaman dan isim makan di mana polanya sama tetapi lihat dari makna fiil dasarnya. Baik, saya dipahami? Ada pertanyaan? Ini sedikit, ini saya pernah belajar, dikasih tahu ada isim zaman itu termasuk yang mana ini? Apakah masdar al-ma'in? Kok ada fa'al, ini maf'alun itu termasuk di sini disebut masdar al-ma'im. Masdar apa, Pak? Al-ma'im. Am-ma'im. Am-ma'im. Oh, masdar mim, ya. Masdar mim, ya. Masdar mim. Masdar mim, ya. Masdar yang didahului dengan huruf mim kali, ya.
Oh gitu ya. Heeh. Ya, Waktu ada itu saya unsur masdarnya, belum tahu tetapi di saya. sini lebih kepada bermakna zaman atau tempat, Pak Taka. Oh gitu. Jadi kan gini, antara masdar itu kan isim juga, Pak Taka. Ya, Dibentuk dari kata kerja kan? iya. Gitu. Cuman nanti kalau masdarnya itu masuk kepada wazan isim zaman, isim makan yang mengandung makna zaman atau waktu dan tempat, nanti masuknya kepada isim zaman dan isim makan seperti itu. Penggolongannya ya, Tat. Iya, nanti lebih khusus lagi penggolongannya. Karena kalau gini, kalau sulasi itu sebenarnya masdarnya kan nanti paklan, Pak Taka. Jadi Ya. fa'ala yaf'alu fa'lan seperti itu. Itu masdar, itu kan? Sulasi mujarab ya maksudnya ya. Sulasi Sulasi mujarad ya. mujarab Nanti kan. kita belajar eh sebentar. Pak Ustadz, Ya, kenapa Jil? ini isim zaman kan waktu nih. Iya, Isim makan itu tadi apa? Soalnya kok kayaknya dari segi arti kayak beda gitu ya. isim makan eh isim yang mengandung makna tempat. Mana tempat? Oh, Kalau Zaman itu kan isim waktu. zaman, isim sujud mas. yang dibentuk dari kata kerja yang mengandung makna jam waktu. Waktu. Kalau makan menunjukkan tempat. Ya, tempat. Misalkan gini, sajadah. Sajadah itu kan sujud, Icil ya. Tempat orang sholat kan disebutnya masjid kan. Nah, Mm-mm. kata masjid itu dia berasal dari kata sajadah gitu. Iya, iya. Nah, jadi sajadah itu membentuk suatu kata yang disebut dengan masjid, di mana masjid itu adalah tempat orang sholat. Nah, salah satu gerakan Orang sholat itu bersujud. adalah sujud. Nah, yang Mm-mm. merupakan kata dasar dari masjid itu sajadah. Maka masjidun dia isim makan karena mengandung makna tempat sujud yang Iya, merupakan salah iya. satu rukun dari sholat. Paham, Micil? Iya, Pak Ustadz. Yang lain, paham? Paham. Mau tanya Ustadz, kan Boleh. kemarin ada juga isim jamid makna yang zaman jamidah sama makan jamidah. Ah, Ini betul. yang mustaq zaman sama makan. Itu perbedaannya gimana Ustadz? Oke, betul. Nah, kalau yang ini adalah isim zaman yang mustaknya ya, yang mustak ya, bukan jamidah. Jadi kalau mustak itu tersusun dari kata kerjanya, tetapi kalau yang jamid istilahnya kata aslinya seperti itu. Misalkan apa oke itu ya? Hina, hina. Baina, kemudian yaumun ya kan? Jadi kayak seperti contohnya baina yaumun gitu kan. Apalagi fauqa ya, fauqa di atas. Kemudian apa lagi? Dari kata dasar berarti. Eh, yang jamidah Bukan ya? tuh nggak ada kata dasarnya. Tapi kalau yang ada Nggak ada kata Jadi udah. madunya. dasarnya disebut mustaq. Nah ini yang ini mustaq semua nih. Maghrib dari goroba. Jadi ada Hmm. dasarnya disebutnya mustaq. Maulid dari walada. Jadi ada ininya, ada kata dasarnya. Masjid dari sajadah, majelis dari jalasa, masna dari sona'a. Tapi kalau yang seperti Kalau Jamidah, kalau pokok. yang jamidah itu tidak kembali kepada kata dasar, misalkan fauqa, baina, kemudian yaumun, hari, kemudian lailatun, malam, ya, Hmm. seperti itu. Itu nih pelajaran sebelumnya nih. Hmm.
Nah, ini nih. Nah, ini simakan jamidah nih. Kholfa, amama, wasato, janiba, fauqa. Nah, ini adalah simakan yang jamidah. Jadi tidak diambil dari kata dasar ya. Hmm. Jadi istilahnya ya begitulah bahasa Arabnya gitu. Wasato itu umat tengah. Kalau umatan wasato. Nah, tengah di tengah. Ini yang isim makan, yang isim zamannya. Nah, isim zamannya nih. Hina, qabla, ba'da, anifan, sama al-ana. Nah, ini adalah isim zaman ya, isim yang mengandung waktu yang jamidah. Bak jamidah itu sebenarnya kaku ya, jam itu keras, kaku. Jadi tidak bukan yang Tidak fleksibel. tidak bukan fleksibel ya. Jadi dia istilahnya ya sudah terbentuk seperti itu gitu. Jadi bukan terbentuk dari dasar apa seperti itu. Bagaimana, Bu Nafiri? Ya, insya Allah jelas, Pak. Yang lain ada yang mau disampaikan? Belum, Pak Ustadz. Belum ya. Baik, kita mana pelajaran kita? Sifat musyabahah. Nah, ini sifat musyabahah yang sebelumnya ya. Amaro jadi ahmar, atisha atshan, kasturo kasir, tafdil. Nah, ini oke. Sim zaman. Contohnya nih, walillahil masyriqu wal maghrib ya. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un. Ada kata masyrik. Ini dari syaroko. Syaroko itu artinya timur. Masyrik itu tempat terbitnya. Masyrik. Sebetulnya maghrib tempat. Jadi syaroko itu terbit. Kalau gharuba itu kan terbenam. Nah, isim zamannya, isim makannya masyrik sama maghrib. Isim zaman ya. Isim zamannya masyrik dan maghrib. Baik, ini waktunya sudah lewat ya. Kita bahas pekan depan kita muhadasah ya. Pekan pertama ya. Bagaimana, cukup dulu malam ini? Cukup. Ya, Ustaz. Oh iya. Bu Risa sudah bikin belum Bu itu Bu? Google Drive-nya Bu. Oh iya, Ustaz, saya lupa. Oh iya. Saya juga Insya baru Allah ingat besok. tadi. Nanti kalau sudah buat kirim ya linknya. Nanti biar saya kirim Baik, materi-materinya ke situ semua. ya Ustaz. Termasuk link YouTube-nya itu. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah mulai bulan depan, pekan pertama dan ketiga itu kita belajar muhadasah atau komunikasi bahasa Arab. Dan kedua dan keempatnya belajar teori grammarnya. Dan bila ada pekan kelima kita belajar sorof ya. Berarti Januari nggak ada ya. 5. Februari nggak ada. Di Maret ya. Di Maret ada pekan kelima insya Allah. Ya. Pas puasa ya. Pas puasa. Apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi di grup ya. Untuk program Ya. puasa. Sambil saya juga menyiapkan nanti puasa bagaimana. Kira-kira program bahasa Arab kita ya. Apa mau dirubah ke jam berapa atau bagaimana. Atau ke Sabtu Minggu atau gimana. Sambil saya lihat juga agenda saya ini Ramadan seperti apa. Baik, bila sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Cukup ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan istighfar dan doa kafatul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.